Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Ediska Yunita, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Di bawah bimbingan mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika Bapak Dr. Muhtarom MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang saya buat dengan materi matriks. Oke, baik. Yang pertama kita masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 4. Yang pertama, bergotong royong. Peserta didik bekerja sama dalam kerja kelompok. Yang kedua, ada bernalar kritis. Peserta didik akan mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan mengembangkan kemampuannya untuk menghitung operasi, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Yang ketiga, ada kreatif. Peserta didik bisa kreatif dalam melakukan pengamatan, mengungkapkan perbedaan kesamaan kedua matriks. Yang keempat, ada mandiri. Peserta didik mengembangkan kemampuannya mengerjakan tugas secara individu setelah melakukan pengamatan. Untuk sarana dan prasarana, terdapat laptop, LCD, jaringan internet, serta smartphone. Di sini target peserta didik yaitu kelas 11 dan jumlah peserta didik berkisar 30 sampai 36 peserta didik. Menggunakan metode pembelajaran secara tatap muka. Untuk metode pembelajarannya bisa melalui ceramah, diskusi, presentasi, dan permainan. Untuk pengaturan peserta didik bisa individu atau berkelompok. Untuk penilaian, bagaimana guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran? Penilaiannya bisa menjadi 2, yaitu dengan penilaian secara individu dan penilaian secara berkelompok. Untuk komponen inti tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian, ordo, jenis-jenis, dan transpos matriks. Yang kedua, peserta didik mampu menyatakan data dalam bentuk matriks. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan operasi, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan ordo 3x3. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan kesamaan dua matriks. Yang kedua yaitu pemahaman bermakna. Setelah belajar materi matriks, peserta didik diharapkan: yang pertama, mampu menjelaskan pengertian dan melakukan operasi matriks. Yang kedua yaitu dapat memberikan contoh-contoh matriks yang terdapat di lingkungan sekitar. Selanjutnya masuk ke pertanyaan pemantik. Ada 4, yaitu apakah yang kalian ketahui tentang matriks? Yang kedua, bagaimana cara melakukan operasi matriks? Yang ketiga, bagaimana menentukan determinan dan inverse matriks? Yang keempat, bagaimana menentukan kesamaan dua matriks? Selanjutnya, ada persiapan pembelajaran. Yang pertama, ada langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum mengajar. Apa itu? Yang pertama, membaca materi yang akan disampaikan. Yang kedua, membuat presentasi materi matriks. Yang ketiga, menyiapkan lembar kerja peserta didik atau yang disebut LKPD, serta dapat mencetaknya untuk dibagikan kepada peserta didik. Boleh dimodifikasi dari yang sudah dibuat dari modul tersebut. Yang kedua,
Lembar kerja peserta didik bisa ditulis di buku peserta didik dengan cara menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, membuat kelompok diskusi. Selanjutnya kita masuk ke bagian kegiatan pembelajaran. Di sini saya membuat pada pertemuan ke-1. Yang pertama, untuk kegiatan pendahuluan bisa berkisar sekitar 30 menit, yaitu yang pertama, guru dapat mengkondisikan peserta didik dengan berdoa dan memeriksa kehadiran peserta didik, bisa disebut presensi kehadiran. Yang kedua, guru memberikan apresiasi dan mengaitkan dengan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, guru memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kelima, guru menyampaikan arahan mengenai langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning. Untuk kegiatan inti bisa sekitar 130 menit. Yang dilakukan, yang pertama, guru meminta peserta didik untuk menghitung banyaknya baris dan kolom meja yang ada di kelas. Selanjutnya, guru menanyakan kepada peserta didik pertanyaan yang dapat disampaikan atau diajukan kepada peserta didik, yaitu ada berapa banyak baris meja dan kursi yang ada di kelas. Yang kedua, ada berapa banyak kolom meja dan kursi yang ada di kelas. Yang ketiga, disebut apa banyaknya baris dan kolom tersebut. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk mengamati lingkungan sekitar, apakah ada yang berbentuk baris dan kolom. Lalu, peserta didik dapat berdiskusi saling memberikan informasi berkaitan dengan pertanyaan guru. Setiap kelompok diberi lembar kerja peserta didik untuk diisi dan diskusikan bersama timnya. Guru dapat membimbing peserta didik selama melakukan pengamatan. Lalu, setiap kelompok harus mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergilir. Selama ada peserta didik yang melakukan presentasi, peserta didik lain boleh mengomentari atau bertanya. Guru bersama peserta didik membahas hasil kegiatan dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, guru memberikan penilaian berdasarkan hasil kerja dan keaktifan peserta didik. Untuk kegiatan penutup bisa berkisar sekitar 20 menit. Yang pertama, guru mengkondisikan peserta didik kembali ke tempat duduknya masing-masing. Lalu, guru bersama peserta didik membuat kesimpulan tentang materi pada pertemuan kali ini, dan guru dapat memberikan materi sebagai penguatan, serta guru juga memberi refleksi atau pertanyaan kepada peserta didik. Guru memberikan penugasan kepada peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya. Lalu, guru dapat menutup pertemuan serta mengucapkan salam. Masuk ke dalam penilaian. Di sini bentuk penilaian yang direncanakan pada kegiatan pembelajaran ada 5. Yang pertama, penilaian pengamatan atau keterampilan. Kedua, penilaian diskusi. Ketiga, penilaian diri. Keempat, penilaian teman sejawat. Dan yang kelima, tes tertulis. Selanjutnya, untuk pengayaan dan remedial. Pengayaannya, guru dapat memberikan program pengayaan dengan mengajak peserta didik memperkaya pengetahuan dengan mengajak siswa untuk membaca artikel serta untuk berdiskusi. Kegiatan pengayaan bisa dikerjakan di rumah berupa penugasan. Untuk remedial, yaitu kajian ulang materi secara individu. Lembar refleksi guru, di situ ada 3. Selanjutnya, lembar refleksi peserta didik. Masuk ke dalam LKPD.
sini saya akan meminta tolong kepada teman saya untuk mengerjakan LKPD tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam lampiran penilaian individu untuk peserta didik, serta ada lembar penilaian untuk kerja presentasi atau kelompok. Bisa. Selanjutnya ada rubrik pengamatan serta penskoran. Yang terakhir ada penilaian keterampilan.